Sobat Tisnaker, jumpa dengan saya Ganis di acara Podcast Seru Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung edisi perdana dengan tema PHK bukan akhir dari segalanya. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Ngeri gak sih narasumber? Narasumber yang amat sangat relate dengan tema kita hari ini, yaitu Teh Devi. Sok silahkan perkenalkan dirinya. Halo. Halo juga. Hai. Mangga Teh. Perkenalkan, nama saya Devila, asli Bandung, korban PHK. Korban PHK. Iya. Di ini banget di underline dan di bold ya, korban PHK. Oke, Teh Devi ini nama panggilannya apa Teh? Devi aja, nama lengkapnya Devila. Jadi aku panggilnya Teh Devi ya. Iya. Oke, kalau begitu Teh Devi, jadi sebelum kita mulai korek-korek, saya mau nanya dulu nih. Boleh. Cerita dulu lah, kenapa kemarin Teh di PHK? Pas kapan gitu? Coba PHK-nya. Boleh diceritain dulu ya. Nggak Jadi sebelumnya kerja di perusahaan provider. Itu 4 tahun ya, dari 2016. Di PHK tahun kemarin Desember 2020. Oke, masih baru ya? Iya, enggak sih, udah lama, setahun. Baru itu. Buat saya tuh baru. Kalau anak udah bisa jalan kali ya. Kacan saya tahu. Oh iya, Desember ya sekarang Teh. Astagfirullah. Bener dong udah Desember. Oh iya. Desember ke Desember tuh 1 tahun ya. Iya. Maafkan saya pemirsa. Maafkan saya Sobat Tisnaker. Memang agak-agak gitu ya. Oke, jadi Desember kemarin PHK, terus sekarang apa kesibukannya? Sekarang alhamdulillah udah punya bisnis sendiri, udah jualan 4 produk. 4 produk. 4 produk yang berbeda. 4 produk Iya. yang berbeda. Oke, nih. Tapi aku sebelumnya nanya dulu nih. Dari PHK sampai akhirnya memulai bisnis ini, itu tuh langsung nemu aku mau bisnis ini atau ada perjalanannya dulu nih, misalkan nyoba AIUEO dulu? Enggak lah. Sok aku tuh pengen denger cerita kegagalan orang, serius deh. Karena biasanya orang tuh kalau cerita langsung aku sukses loh, aku punya AIUEO gitu kan. Nah, jarang yang cerita aku tuh gagal dulu loh sebelum sukses gitu. Nah, orang tuh biasanya cuma pengen tahu suksesnya doang kan langsung. Iya. Makanya orang tuh pokoknya mah aing mau begini. Aing dong. Gak apa-apa ya sobat. aku mah mau begini, cuma aku pasti sukses. Nah, itu kan belum tentu. Nah, orang tuh jarang banget cerita gagalnya dulu. Nah, sekarang mari kita denger nih cerita gagalnya dulu kayak apa. Ya, jadi awalnya kan 2020 tuh kena PHK. Gara-gara pandemi. Ya, sebelumnya memang gak ada persiapan sekali dan gak tahu kalau mau di PHK. Tabungan juga ya gitu-gitu aja. Cuman ya namanya kerja ya, jadi gajinya cuma numpang lewat aja. Masuk. aku Ya kan, ya karena nggak ada kita kedepannya mau ganti usaha atau apa enggak, karena memang aku tuh dari sekolah SMK itu udah mempersiapkan banget buat jadi karyawan. Oke. Cita-cita lah ya, pokoknya lulus sekolah aku tuh harus kerja di sebuah perusahaan. Betul. Ya harus kerja. Ya karena waktu SMA tuh cita-citanya pengen kerja, pengen jadi wanita karir, pengen pengen kerja yang bisa bikin kita tuh karir pet gitulah ya. Oke, yang jelas gitu ya. Iya, yang jelas. Oke. Pokoknya pengen jadi, nggak pernah kepikiran buat wirausaha dan nggak tahu harus mulai dari mana, ya kan? Iya. Karena kalau misalnya kita udah mindsetnya kerja, itu wirausaha tuh pasti mikirnya kudu aya modal gitu kan. Modalnya balik lagi pasti ke duit dari mana? Gaji aja plus ya enggak? plus. Aku sama nih kalau makanya waktu kerja tuh cuman mikirnya mudah-mudahan tahun depan naik gaji. Cuma itu aja sih mikirnya, nggak ada persiapan sama sekali. Nah, waktu kena PHK itu down pasti, nggak mungkin nggak down ya kan. Bingung juga, terus ya sedih lah ya, sedih banget, apalagi apalagi memang kan di balik masalah pekerjaan juga ada masalah keluarga juga gitu. Dan aku yakin juga nggak semua orang tuh punya cerita sedihnya masing-masing, ya kan.
Cuman masa sih kita hanya fokus sama kesedihan? Nah, ini nih. Iya. Dan kayak gini nih. Susah loh nemuin kayak gini. Guys, Teh Sebelum lupa, aku kasih dulu kata-kata mutiara. Sok mangga. Jangan fokus sama masalah, jangan fokus sama kesedihan, jangan fokus sama keadaan yang sulit. Kita buang energi, beneran. Ngasilin enggak ya? Iya, kalau kita fokus sama kesedihan, sama masalah, buang energi. Tapi kalau kita nyari solusi, kita keluar dari keadaan yang masalah gitu ya, yang bikin kita sulit, kita tuh bakal makin ketemu apa ya, passion kita, ketemu kelebihan kita gitu. Oke, mengeksplor ya jadinya ya. Kalau kita fokus sama kesedihan, kayak bilang, aku kan kesini nih gara-gara komen ya, aku kesel banget sama orang-orang yang, iyalah, aku mah harap dapat kerjaan, lowongannya juga nggak ada gitu kan. Terus regulasi pemerintah no bener gitu. Ya emang korbannya kamu doang, ya kan? Guys. Aku tuh kritis banget orangnya. Cuman aku ngerasa kalau komen tuh maksudnya sebelum kita ngeluh, kita tuh udah ngelakuin apa sih? Yaps, itu dia guys. Jangan banyakan ngeluh, mikir kamu udah ngapain gitu hari ini. Yang ngeluh itu adalah orang-orang yang fokus sama masalah, gak akan ketemu solusinya apa. Terus aku pun begitu tes. Tapi di sini aku positif, semangat. Iya. Makasih loh kamu. Iya. Balik lagi sama PHK tadi. PHK tadi tuh misalnya yang komen-komen itu, komen-komen kan yang di PHK tuh bukan cuma kamu aja. Yang kena dampak pandemi itu bukan kamu aja, banyak loh. Yang enggak sih? Bener banget. Yang lebih susah dari hidup kamu di balik PHK itu banyak. Terus selesai sama ngeluh. Selesai sama nyalahin regulasi, ya nggak sih? Selesai nggak sama nyalahin lowongan yang makin nggak ada, makin susah? Enggak kan? Ngapain buang energi buat itu gitu? Mendingan kita cari jalan energi kita dipakai buat hal yang lebih positif. Misalnya lihat peluang apa kayak gitu, atau nyoba meskipun gagal. Kalau kita udah nyoba, minimal kita punya bekal buat kedepannya itu. Masa sih kita gagal lagi? Ya bisa kan? buat belajar ya. Iya. Maksudnya nggak melakukan hal yang sama lagi kan. Betul. Iya, gagal tuh nggak apa-apa banget. Yep. Makanya nih aku mau nanya tadi, coba cerita dari Desember itu kan di PHK. Abis itu ngapain? Yang pertama dilakukan, misalnya kayak usaha apa yang kamu pertama lakukan? Enggak dong, aku tetap ngelamar kerja. Ngelamar kerja dulu jadi sama kayak pengangguran sekarang yang komen-komen tuh ya. Sama, aku juga usaha dulu guys. Sama. Enggak ujug-ujug aku usaha dan berhasil gitu ya. Enggak lah. Enggak, sama. Ada fase dimana aku terpuruk kayak kalian sama. Tapi ya kenapa aku komen kayak gitu, ya aku udah ngelewatin fase terpuruk itu gitu. Makanya aku selalu komen kayak gitu. Jujur aja aku bukan cuman di Instagram yang kemarin itu loh ya, aku komen kayak gitu. Aku juga sering komen di Instagramnya Pak Sandiaga Uno. Oh iya? Itu banyak yang minta sumbangan kan. Terus kata aku gini, kerja sama aku sini gitu. Pak Sandiaga, di notice please ini. Aku sering banget. Jadi aku kurang suka sama orang-orang ngeluh. Maksudnya ya aku juga yang ngeluh manusiawi guys, ya ngeluh manusiawi. Tapi udah ngeluh itu tuh kamu udah ngapain sih? Kalau kamu cuma ngeluh-ngeluh doang gak ngapa-ngapain, semua indah pada waktunya. Cek orang yang gogoleran sepanjang hari. Please. Hudang guys. Hudang cenah keong racun ya. Maaf ya sobat Tisnaker. Ya aku juga waktu itu sama ngelamar kerja dulu ke beberapa perusahaan, bikin lamaran, ngabisin biaya ya kan. Di Bandung semua perusahaannya atau bahkan keluar juga? Aku bahkan keluar juga ke Tangerang, ke Jakarta. Aku juga ngelamar yang di Jogja. Aku pikir waktu itu ya udah ngelamar dulu. Dari gaji terakhir tuh aku beneran nggak punya tabungan. Cuman gaji terakhir aja. Itu pun mohon maaf ya Bapak, kurang gajinya, gaji aku ada yang nggak dibayar. Serius? Tapi dipotong aja. Curhat dipotong. Aku bayar gajinya. Nggak, yang harusnya sekian nilainya jadi malah
berkurang, tapi aku buat apa gitu ya, karena aku orangnya nggak suka protes tapi nggak ada hasilnya. Protes mun aya hasilna teu nanaon cacapean oge gitu, tapi kalau nggak ada hasilnya nggak usah habisin ya. tenaga. Makanya waktu itu dengan uang yang ada aku mikir ini mampu buat berapa bulan nih hidup aku bertahan sama sisa uang gitu. Nah waktu itu aku ngelamar nih banyak perusahaan, makan biaya kan, tetap harus datang ke perusahaan-perusahaannya kan, ngasihin lamaran, tapi banyak juga yang online gitu. Diuntungkan juga sih kita gitu kan. Jadi setelah ngelamar kemana-mana nih ya, Iya. itu tuh berapa lama dari ngelamar itu sampai akhirnya memutuskan untuk coba peluang lain, maksudnya jadi nggak kerja di perusahaan tapi nyari jadi wirausaha kayak gitu. Nah itu berapa lama tuh? Sebulan. Serius? Iya, karena pas sebelum aku kontrak akhir, hari terakhir aku kerja itu yang aku udah ngelamar kan, aku kan udah prepare gitu. Terus aku lihat nih banyak lowongan, banyak, tapi memang kesempatannya tuh dikit gitu, kayak satu lowongan yang ngelamar ribuan orang, iya kan. Terus aku mikir udahlah gitu. Orang juga lagi pada di PHK, ada nggak perusahaan yang gampang nerima karyawan? Nggak ada. Terus ada nggak orang yang suka rela resign di kondisi pandemi? Iya nggak ada kan? Ya udah aku mikir dari situ, ini mah aku harus mandiri. Ini aku harus mikir gimana caranya aku dapat penghasilan, tapi bukan karyawan gitu, tapi bukan sebagai karyawan, tapi aku cari peluang lain. Nah dari situ aku jualan parfum dulu. Oh ya? Iya. Serius? Parfum maksudnya kayak beli di mana terus nanti dijual lagi atau? Iya, parfum Inspired namanya. Oke. Nah, terus awalnya ya jual ke teman-teman dulu aja yang dekat, jual dedet biasa. Jual dedet ya nggak apa-apa ya. Sama mereka happy membelinya kan nggak masalah. Selama produk kita berkualitas, dijual dedet nggak apa-apa. Karena nggak ngerugiin, karena berkualitas menurut aku. Karena aku juga harus pede dong kalau ngejual produk. Kalau produk jelek aku juga nggak mau. Tapi aku bikin karena memang aku niat serius usaha. Aku juga bikin nggak main-main. Jadi kalau kalian mau mulai usaha tuh bikin dari sesuatu yang nggak main-main gitu. Harus serius dan fokus. Nah, aku jual parfum dulu kan awalnya. Nah, udah jual parfum, terus jual lagi ini celana boxer. Celana boxer? Iya. Kenapa kepikiran jualan celana boxer? Gak serius kayak ini nanya aja ya. Iya. Kenapa gitu celana boxer? Nggak, aku lihatnya gini. Karena aku tuh orangnya ngulik ya. Nggak doyan belajar, tapi kepo. Tapi lebih keponya ke yang karena waktu itu lagi butuh duit. Waktu itu karena aku orangnya kepo kan. Aku jualan parfum terus aku pasarin di marketplace. Tapi ternyata kurang. Itu karena aku belum tahu gitu ya caranya gimana. Nah, aku kan riset di marketplace tuh apa yang tinggi penjualannya. Ternyata dia lebih ke passion kan kalau marketplace. Nah, aku mikirlah aku harus jualan yang passion. Terus aku punya produk boxer sama duster. Itu aku bikin sendiri. Ya. Bikin sendiri, bukan beli bisa dari mana gitu? Enggak, itu aku konveksi sendiri. Ya. Kamu tuh punya konveksi? Enggak, maksudnya aku beli bahannya. Terus nanti diinin ke si konveksi. Iya, aku maklun ke konveksi. Ada itu. Kan aku udah bikin si boxer sama duster tuh. Ternyata belum jalan juga. Jadi belum kayak aku pengen gitu. Akhirnya pas mau lebaran itu banyak orang kan, termasuk aku sendiri kan suka ngasih uang buat ponakan aku kan. Terus lihat amplop di Indomaret. Iya, amplop yang buat ampau itu. Terus aku mikir gini, aduh, yang ngisi anak aku maha udah di PHK guys. Langsung kepikiran ya cara mengisi. Iya. Kan ponakan aku banyak, tapi aku memang suka ngasih. Maksudnya ya kesenangan aja gitu ya lihat, meskipun isinya nggak banyak. Cuman pas waktu itu aku mikir kalau misalnya ada yang bisa dikasih selain uang, apa ya gitu. Terus kebetulan aku tuh kan
punya pasangan, pacar. Oh, luar Nah, aku biasa. pikir ini orang bisa, sebenarnya belum pacaran sih itu, belum pacaran. Saat itu belum pacaran. Iya, oke. belum. Ini orang bisa ngajarin aku banyak gitu. Terus dia bilang ada nih temennya bikin produk emas gitu. Oke. Terus aku bilang, sini aku minta, aku mau jualin aja sini buat ampau gitu kan, mau lebaran nih. Nah waktu itu karena kan produknya belum ada, terus aku juga nggak berani nih buat kayak sini aku beli, aku nggak ada Iya, duit, iya. nggak ada duit yang ada juga Kudu ngemodal pas-pasan. salah serem ya, gitu. Iya, terus ya udah ini aku cuma modal gambar aja. Serius? Gambar, iya. Aku pasang di WhatsApp, Facebook, Instagram, sama Japri. Itu harus Japri harus. Maksudnya tawarin langsung gitu ke orang. Ya entah orang mau belinya gara-gara kasihan atau gara-gara apa, yang penting beli. Iya. Tujuan, fokus ke tujuan akhir Iya, kita apa ya? iya, Benar, iya. target. Nah, itu aku jual dan waktu itu ternyata lumayan laku sampai si pabrik tuh kehabisan stok sebelum lebaran. Jadi intinya aku udah fokus di situ. Fokus berarti pas aku lihat barangnya juga ternyata si emas ini apa namanya produknya unik dan pasti menarik gitu ya kalau di pasaran. Oke. Iya. Jadi aku di situ fokus dan fokus aku bukan jual buat satuan ke customer misalnya investasi satuan gitu enggak. Aku jualnya ke merchant yang merchandise buat dijadiin Oh, merchandise dan souvenir kayak hadiah giveaway gitu atau misalnya kayak produk apa gratis emas ya keren kan oke, gitu oke, dari iya, bahasanya aja emas elegan dong Yes. ya nggak sih jadi si produk orang-orang tuh jadi kesannya eksklusif karena hadiahnya aja emas ya kan produknya kayak gini guys ini produknya emas namanya minigram emas ini aku tawarin ke produsen-produsen perusahaan-perusahaan buat dijadiin gimmick. Oke. Ya, Iya. setahu aku sih semua customer aku dia penjualannya meningkat gara-gara Oh, ya? punya ini. Aku Gara-gara boleh ini. lihat nggak? Boleh. Aku ingin memegang emas. Kapan lagi aku pegang emas coba? Oke, jadi ini tuh si emas ini, ini memang karena gram-gramannya kecil ini. Iya, namanya juga minigram. Iya, miligram. Jadi ini tuh memang kalau kamu ngejualnya bukan untuk kayak investasi ya, nggak kayak Iya. misalnya dari Antam yang 1 gram, 5 gram gitu, Iya. tapi ini lebih untuk ke Gimmick. gift atau merchandise ya. Iya, souvenir juga. Nah, intinya sebenarnya yang mau aku ceritain adalah dari PHK sampai aku mulai usaha. Dari awal aku jualan parfum, baju, celana, terus ke emas gitu. Itu sebenarnya nggak gampang, nggak selancar yang aku ceritain. Tapi intinya harus fokus sama solusi. Kalau misalnya ini nggak berhasil, kamu coba lagi yang lain. Yang lain nggak berhasil, coba lagi. Di situ kan ada kamu belajar dan intinya di sini kamu udah penuh sama ilmu dong. Masa sih nggak berhasil lagi? Yep. Ya nggak. Ya aku tahu jatah orang gagal tuh beda-beda dan cerita orang tuh beda-beda ya kan. Ya. Tapi ya pasti ada jatah berhasil, nggak mungkin. Iya. Ya Dari kan? 1000 kegagalan pasti ada 1 berhasil. Iya. Tapi aku kepo nih sebenarnya. Boleh nggak sih aku nanya penghasilan kamu nih dari sebelumnya, misalnya dari pas kerja sampai usaha pertama, kedua sampai akhirnya di usaha emas ini Iya. itu gimana meningkat? Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget pendapatan aku 10 kali lipat dari gaji aku. Alhamdulillah. Punten ini masanya sombong, punten banget. Sana sombong, tapi saya pengen jumawa aja gitu. Enggak, itu prestasi buat saya dari Juni lah ya. Tapi kan itu proses ya, nggak langsung penghasilan aku sekaligus segitu gitu. Itu juga aku dapat uang dibeliin modal lagi, dapat uang dibeliin barang lagi gitu. Jadi sampai sekarang aku nggak mau beli barang kalau aku nggak butuh. Ya. Itu yang paling sulit bener loh untuk bedain mana itu kebutuhan dan keinginan. Itu bisa memilah itu tuh canggih loh kamu teh. Ini teh pesan untuk para sobat-sobat Disnaker nih sekalian. Ada nggak misalnya yang misalnya dari apa yang udah kamu jalanin nih, misalkan learning by doing mistakes biasanya, tapi kita bisa belajar dari kegagalan orang lain. Nah, silahkan berbagi apa yang bisa kamu bagikan buat teman-teman, buat sobat Disnaker di rumah nih sekarang. Oke.
Yang pertama apa ya, nerima keadaan dulu. Nerima keadaan, oke. Ya, jangan dilawan. Maksudnya kamu tuh harus sadar gitu. Ini pandemi, disalahkan. Ya. Terima keadaan, itu penting. Iya, Penting banget. Benar, nerima benar, benar. keadaan, terus fokus sama solusi, bukan fokus sama masalah. Oke. Fokus sama apa? Jangan fokus sama kesedihan, fokus sama peluang. Terus kamu harus pintar cari peluang. Nah, itu. Pintar cari peluang. Santo, luar biasa. Ini Teh Devi nih, meskipun di PHK tapi Iya. gimana? PHK bukan akhir dari segalanya. PHK harusnya jadi apa ya? Jadi pacuan sih buat kita mikir lagi gitu. Udah di PHK, kamu mau ngelamar lagi? Tahun depan di PHK lagi, guys. Entong gitu, atulah. Atau gimana aku mah jiwa-jiwa pekerja. Ya kalau kita saudaranya Rapatar mah nggak apa-apa. Aduh, saudaranya Sultan, aku juga mau. Siapapun itu, A.A. Raffi, Teh Gigi, A.A. Rafathar, kalau misalkan butuh anak angkat. Orang gila dasar. Oke, nah jadi nih Teh hatur nuhun pisan ya. Hari ini Iya. udah mau sharing. Nah, tuh udah dapat tips kehidupan. Itu komplit untuk bisa bisa survive dari PHK sampai urusan pasangan. Iya itu penting. Soalnya Penting, pasangan tuh penting. bener penting. banget. Pasangan ngajian galau, hidup kamu makin rumek. Pasangan yang bikin nangis terus itu pacar atau bawang? Cina kan? Ceri gue anjing, ceri urusan kamu gue. Oke, ini nuhun pisan Teteh. Jadi nih apa yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini? Jadi intinya kalau misalkan memang kalian ketemu dengan masalah, meskipun itu bertubi-tubi, Nah, itu. sedih, monggo silakan, itu hak kalian. Tapi harus diingat juga, nggak bisa kelamaan dong sedihnya. Ada saatnya kita untuk bangkit dan mulai menata diri lagi. Nah, di sini nih si Teteh nih udah ngasih tahu inti nama kudu fokus, cari peluang, terus harus mengupgrade diri. Nah, itu itu kan banyak belajar. Di sini juga kita di Disnaker juga ada loh, kalau misalnya mau pelatihan. Tadi kan Teteh bilang ada YouTube, Nah, bisa itu. berbayar. Di kita juga ada pelatihan. Kalau misalkan memang kalian butuh nih yang namanya pelatihan, bisa mampir nih ke disnaker.bandung.go.id untuk cek pelatihan apa aja sih yang bisa diikutin gitu kan. Nah, kalau misalnya mau cari lowongan kerja juga, misalkan anggap nih aku mah belum bisa usaha, bisa juga mampir ke tempat kita gitu. Selain itu ada juga pelatihan untuk wirausaha juga. Jadi kalau misalkan kalian menganggap aduh aku mah kayak nggak cocok kerja di orang, aku pengen cari skill baru yang bisa bikin aku buka usaha gitu, kita juga ada pelatihan untuk wirausaha. Peluang banyak kan sebenarnya. Yes, ya. benar. Makanya Asal jangan nyari. jangan fokus ke masalah. Itu bisa, Kalau fokus guys. ke masalah habis energinya, nggak akan ketemu peluang. Bener, mulailah cari-cari peluang dimanapun kalian berada, cari-cari teman yang benar, pasangan yang benar. Nah, itu. Terus cari di tempat yang benar juga. Ya, cari tempat yang benar juga. Kalian selain bisa mampir ke disnaker.bandung.go.id, kalian juga bisa download aplikasi New Bima di Play Store. Oke, gitu. Teteh hatur nuhun pisan. Iya. Ini untuk waktunya luar biasa loh, banyak banget pengalamannya yang bisa di-share sama kita, dan karena waktunya cuma bentar ini, jadi kita harus sudahi dulu. Iya, aku juga makasih ya. Aku makasih, kami yang makasih banyak loh untuk hari ini. Makasih udah dibawa ke sini. Dibawa- Bisa curcol. Iya ya, bisa curcol sama saya. Saya udah ikutan curcol juga, bukan hanya mendengar, ikutan curhat juga. Oke, kalau gitu Sobat Disnaker semuanya, kita akhiri untuk podcast perdana kita. Semoga kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.